Daejeon Kwanja, Respak menerima 11 kekalahan beruntun setelah bertandang ke markas Gwangju Alphaville seimbang pada Rabu 18 Februari 2026. Mereka takluk dalam permainan 5 set dengan skor 2-3 di Yumyu Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan. Hasil tersebut membuat Respak akan mengakhiri musim di posisi ke-7 alias juru kunci walau masih tersisa satu putaran di babak reguler Liga Voli Korea. Tim besutan Ko Hee-jin sudah tertinggal 18 poin dan 7 kemenangan dari Alphaville yang berada di peringkat ke-6. Walau secara matematis bisa menyamai poin Alphaville, Respak tetap juru kunci karena tak dapat menyaingi catatan kemenangannya. Pacers pun mengakhiri status tim juru kunci setelah selalu mengalaminya sejak musim perdana di Liga Voli Korea pada 2021-2022. Adapun Respak kembali menderita nestapa status tim terburuk di Liga Voli Korea sejak terakhir kali mengalaminya 2018-2019. Padahal musim lalu Respak begitu kuat hingga melaju ke final dan memaksa perebutan gelar berlangsung hingga 5 leg penuh. Pelatih Respak, Ko Hee-jin, tak memiliki banyak pembelaan setelah timnya masih belum bisa mempersembahkan kemenangan lagi. Bagaimana tidak, Respak baru sekali menang pada tahun 2026. Musim ini mereka baru 6 kali menang dan 26 kali kalah. Respak belum menang lagi sejak mengalahkan Gimson Korea Expressway Haifas dengan skor 3-0 pada 1 Januari 2026. Kekalahan kemarin menjadi yang ke-11 secara beruntun bagi Respak, kebalikan dari musim lalu ketika mereka mencatat rekor klub dengan 13 kemenangan beruntun. Kami ingin segera mempersembahkan kemenangan kepada para penggemar kami, ujar pelatih berusia 45 tahun itu. Ko Hee-jin juga terdampak rentetan hasil buruk musim ini. Para pemain kami harus berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal yang mereka bisa, kata Ko Hee-jin setelah pertandingan. Sebelumnya mendapat perpanjangan kontrak karena mengantarkan tim ke babak playoff lalu final dalam 2 musim sebelumnya. Ex-middle blocker ini didesak PAN agar mundur. Megawati Hangestri Pertiwi sebagai offside andalan skuad Red Force pun disebut-sebut lagi. Kebangkitan Respak dari keterpurukan untuk 2 musim gemilang tidak terlepas dari langkah Ko Hee-jin memilih Megatron dalam draft kuota Asia. Megawati musim lalu tampil impresif dengan menjadi pencetak poin terbanyak ketiga dan paling tinggi dalam rasio serangan sukses. Sebenarnya Mega bukan satu-satunya. Respak berada dalam situasi runyam musim ini saat kehilangan lebih dari separuh pemain inti mereka musim lalu. Megawati dan tandem hitter asingnya Vanja Bukilin menolak perpanjangan kontrak maupun mengikuti tryout pemain asing tahun ini. Lalu outside hitter senior Vio Sungju pensiun setelah negosiasi yang buntu untuk kontraknya yang berakhir musim lalu. Tak cukup sampai di situ, Respak kehilangan setter andalan sekaligus kapten Yum Hae-son yang masih terdampak pemulihan cedera lutut dari playoff dan final musim lalu. Yum nyaris tak terlihat pada paruh musim pertama liga. Saat dia kembali, giliran middle blocker utama Jung Ho-young yang cedera hingga akhir musim. Respak juga gagal memanfaatkan pengganti Megawati, Wipo Stritol, juara Liga Korea bareng Hyundai Hills United, dilepas tanpa pernah bertanding karena cedera. Kini Megawati digadang-gadang kembali ke Korea. Tantangan bagi Respak kemungkinan bukan cuma mereka yang mengejar tanda tangannya. Musim depan aturan perekrutan pemain kuota Asia berubah dengan sistem bebas agen. Klub bisa langsung bernegosiasi dengan pemain pilihannya tanpa harus terbatasi sistem undian di draft dan keharusan memilih dari daftar tryout saja. Untuk musim 2026-2027, pemilihan pemain kuota Asia berubah menjadi sistem bebas agen. Tulis Yonhap News agensi dalam pemberitaannya. Klub Respak menaruh harapan pada kembalinya superstar Mega, yang mana mereka jaga hubungan baiknya. Namun,
Masa depan Mega masih belum pasti, sehingga sulit bagi Jung Kwan-jang untuk menjamin kebangkitan musim depan. Menambah runyam masalahnya, seruan untuk pengunduran diri pelatih Ko Hee-jin semakin meningkat pada forum komunitas voli di Korea Selatan. Kini, Respak berada di persimpangan. Mereka menghadapi realitas keras kompetisi profesional. Kejayaan lalu tidak menjamin masa depan tanpa perencanaan, adaptasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Seruan agar Ko Hee-jin mundur bukan sekadar kritik, melainkan refleksi harapan bahwa tim ini bisa kembali kompetitif. Dari romantisme bersama Megawati Hangesri, kebanggaan dan kegembiraan fans, hingga tantangan berat yang saat ini menghadang Ko Hee-jin dan seluruh tim. Kisah ini bukan sekadar statistik, tetapi tentang bagaimana sebuah tim besar menghadapi perubahan, tekanan, dan harapan besar yang selalu ada di setiap kompetisi. Kritik terhadap Ko Hee-jin bukan tanpa alasan. Siapapun yang berada di pucuk pimpinan klub pada fase krisis seperti ini, hampir pasti akan menghadapi pertanyaan tentang strategi, pemilihan pemain, dan aspek kepemimpinan yang lain. Namun di balik tekanan itu, ada juga narasi yang lebih luas tentang bagaimana perubahan dinamika tim. Kehilangan figur kunci seperti Megawati yang musim lalu keluar tim setelah kontrak berakhir, ikut berkontribusi terhadap menurunnya performa Respak. Imbasnya, para pendukung Respak kini terpecah. Ada yang ingin perubahan cepat agar tim bisa kembali ke jalur kemenangan, dan ada pula yang masih bersandar pada nilai, loyalitas, dan kesempatan untuk membangun kembali tim pelan-pelan. Inilah inti dari kisah Respak dan Megawati. Romantisme momen-momen terbaik bersama Megawati Hangesri sulit, bahkan hampir mustahil untuk terulang dalam waktu dekat. Bukan hanya karena statistik atau gelar, tetapi karena ada jiwa dan kisah emosional di belakangnya. Keberhasilan itu bukan hanya tentang kekuatan, pukulan, atau serangan, tetapi tentang adaptasi, pengorbanan, dan perjalanan personal yang menyentuh hati banyak orang di Indonesia dan Korea Selatan. Respak saat ini hidup di persimpangan antara masa lalu yang penuh kejayaan dan masa kini yang penuh tantangan. Pelatih Ko Hee-jin menghadapi tekanan dan desakan, tetapi sejarah klub ini tetap menyimpan momen-momen gemilang yang pernah dibuat bersama sosok Megawati. Itu bukan sekadar catatan statistik. Itu adalah bagian dari warisan emosional olahraga yang tidak mudah dilupakan dan tentu saja sulit untuk terulang lagi dengan cara yang sama seperti dahulu.